Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Saya ucapkan selamat datang dalam mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada mata kuliah ini, saya sendiri yang akan mengampu, ya, yang kalian juga sudah kenal. Nama saya adalah Yunina Cahaningrum atau biasa dipanggil Ibu Yuna. Nah, kali ini dalam pertemuan pertama kita akan membahas mengenai perkembangan komputer. Baik, di sini adalah sekilas mengenai CV ataupun profil dari diri saya. Di sini ada nama lengkap, ada data diri, nama panggilan, TTL, agama, alamat, nomor handphone. Kalau ingin berkontak person bisa melalui nomor yang tertera di sini dan juga bidang keahlian yang saya miliki. Ada sistem informasi, Basic Expert System, teknologi informasi, teknik presentasi, public speaking, dan counseling. Untuk pengalaman pendidikan, saya berasal dari lulusan D3 Teknik Informatika UNS, kemudian dari S1 Sistem Informasi Sistemik Sinus Surakarta, kemudian dari S2 Sistem Informasi Undip Semarang. Untuk pengalaman mengajar, di sini ada beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu sebelumnya, dan di sini ada beberapa publikasi yang telah saya lakukan. Baik, untuk yang pertama, kita akan bertemu pada kontrak perkuliahan ya. Di sini identitas mata kuliahnya yaitu Arsitektur dan Organisasi Komputer, program studinya Pendidikan Teknologi Informasi dengan kode mata kuliah 32219 untuk semester 3 atau tingkat 2 pada semester gasal ini tahun akademik 2023-2024. Untuk kelas yang saya ampu adalah PTI dari 2A dan juga 2B. Untuk hari atau waktu untuk PTI dari kelas 2A yaitu pada hari Rabu tanggal jam 9.40 sampai 12.10, kemudian untuk PTI kelas B yaitu pada hari Kamis jam 12.20 sampai 14.50. Untuk SKS-nya adalah 3 SKS. Untuk dosen pengampu saya sendiri ya, Ibu Yuna. Kemudian pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer atau biasa disingkat AOK ya, ini ada beberapa materi pembelajaran yang akan kita ikuti, yang akan kita selesaikan sebanyak 16 kali pertemuan. Nah, di sini untuk yang pertama adalah sejarah perkembangan komputer dan fungsi dari sistem komputer. Untuk yang kedua, komponen-komponen sistem komputer. Kemudian ada operasi, aritmatika, dan logika. Ada prinsip kerja sistem memori dalam komputer. Kemudian proses kerja CPU. Kemudian ada cara kerja input-output dan DMA dalam komputer. Ada juga prinsip kerja struktur interkoneksi komputer. Kemudian konsep dan fungsi reduce instruction set komputer atau RISC, kemudian sistem dan fungsi pipeline, ada juga konsep multiprosesor dan parallel processing, serta konsep arsitektur komputer dan studi kasus ya. Ini ada mikroprosesor. Untuk bahan bacaan ataupun referensi sendiri, saudara bisa melihat ya di sini ada 4 referensi yang akan kita gunakan. Ini referensi ini adalah cukup familiar sekali pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Ada dari Sterling Williams, kemudian ada Carl Hemesser, ada John L. Hennessy dan juga Tannenbaum. Tapi di sini tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman juga bisa menambahkan sumber referensi dari melalui YouTube atau mungkin ChatGPT ya, kayak gitu juga boleh. Jadi itu bisa dijadikan referensi ketika teman-teman di sini ingin belajar lebih mendalami tentang mata kuliah atau perkuliahan kita. Nah, di sini ada penilaian dan juga kriteria. Untuk penilaian dan kriteria sendiri, di sini ada metode penelitian itu kalian ya diwajibkan untuk berpartisipasi secara aktif di kelas, itu bobotnya adalah 15%. Kemudian tugas data dan penyajian data, yaitu di mana tugas-tugas yang akan saya berikan, entah itu tugas individu, kelompok maupun tugas mandiri nantinya. Dan di sini juga ada kehadiran ya, kehadiran ini penting sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman itu wajib untuk hadir pada saat perkuliahan kita yang diselenggarakan secara ini ya, model dengan e-learning ya, learning management system. Jadi itu perkuliahan yang secara daring ini. Dia menggunakan e-learning model dari IKIP PGRI Bojonegoro. Itu wajib ya nanti untuk presensi, karena presensi ini nanti akan di-open ya, di-open itu pada saat kuliah itu berlangsung. Jadi harapannya teman-teman ini bisa segera mengisi presensi yang ada. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada ujian tengah dan juga akhir semester. Nah, ujian tengah dan akhir semester ini memiliki bobot 60%, di mana memang untuk pembagiannya ujian tengah semester ini nanti akan saya bebankan pada 20%, kemudian untuk ujian akhir semester ini nanti akan kita bobotkan pada 40%, sehingga untuk total ya, total untuk penilaian dan kriteria sendiri adalah.
Nah, di sini saya juga akan menjelaskan ya tentang etika berkirim pesan kepada dosen. Jadi teman-teman ini ketika ingin berkomunikasi dengan dosen, itu kalau misalkan ini pada posisi atau kondisi teman-teman ingin mengajukan jam perkuliahan, nah ini sebaiknya itu rekan-rekan mahasiswa itu bisa mendatangi dosen langsung ya tersebut. Jadi misalkan kalau seperti saya nih Bu Yuna, tempatnya ada di ruang dosen FP MIPA, silahkan ya kalian itu mengirimkan salah satu teman kalian atau sebagai perwakilan itu untuk memberitahu atau konfirmasi jika sekiranya perkuliahan kita ingin diajukan atau mungkin ingin dimundurkan. Jadi silahkan nanti bisa menemui saya langsung, itu lebih baik daripada ketika teman-teman ini asal ini ya mengirimkan pesan chat seperti itu. Jadi seolah-olah kok dosen ini seperti dosen panggilan. Jadi ketika di chat, Bu sudah masuk, ini dosen yang sebelumnya sudah selesai. Nah itu kok saya melihatnya kurang pas. Jadi silahkan ya, karena kita ini kan berkuliahnya itu di kampus. Jadi harapannya attitude atau etika seperti ini tuh mulai ya kita biasakan. Walaupun kemarin memang kita belum sempat kita uri-uri ya, atau belum sempat kita bahaskan, tapi di sini sudah mulai bisa kita mapping seperti itu, agar teman-teman di sini memang nanti harapannya ketika setelah lulus ya memiliki attitude yang baik dan bisa bersaing dalam dunia kerja. Nah, yang pertama ya tentu saja itu adalah perhatikan waktu pengiriman pesan ketika teman-teman ingin mengechat dosen. Ya, mengirim pesan itu pada saat hari dan jam kerja itu lebih baik ya. Artinya ketika dosen ini di jam kerja kalian hubungin, maka dia akan lebih responsif daripada ketika teman-teman ini, mohon maaf nih ya, mungkin saya juga pernah yang mengalami, ini ada mahasiswa yang tiba-tiba mengechat jam 10 malam. Nah, itu mungkin ketika dia sedang mengerjakan tugas saya, nah kemudian dia WA dan saya tidak membalasnya. Nah, ini mohon dimaklumi karena memang di jam tersebut saya sudah tidur. Jadi harapannya ke depannya teman-teman ini bisa ya untuk membagi waktu. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke nih teman-teman punya bahasa gaul pakai emoticon ya, entah itu yang seperti ini atau smiley dan seterusnya. Nah itu silahkan, nanti teman-teman tidak perlu pakai emoticon, jadi bahasanya itu yang Indonesia yang baik dan benar saja nggak apa-apa. Kalau bisanya bahasa Jawa ya silahkan, tapi kalau tidak terlalu menguasai sebaiknya bahasa Indonesia saja sebagai aturan bahasa pengantar kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dimulai dengan sapaan. Jadi ucapkanlah salam ya terlebih dahulu. Bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang muslim. Kemudian bagi yang non-muslim bisa selamat pagi, selamat siang, permisi, Bapak Ibu, seperti itu ya. Nanti bisa mulai dibiasakan. Kemudian jangan lupa menuliskan identitas, karena kan tidak mungkin ya semua mahasiswa itu dosen ini tahu. Jadi silahkan nanti bisa menuliskan dulu yang memperkenalkan diri. Pak Bu, saya nama sekian, NIM sekian, dari asal program studi sekian. Bahkan kalau bisa dilengkapi juga bisa menggunakan tingkat sekian atau semester sekian. Begitu. Kemudian selanjutnya silahkan menuliskan keperluan dengan singkat dan jelas. Nah, kira-kira teman-teman ini memiliki kepentingan apa sih dengan dosen tersebut? Nah, kemudian selanjutnya ucapkan permohonan maaf. Jadi sebelum teman-teman mengutarakan keinginan teman-teman, silahkan ya sampaikan permohonan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati di awal maupun akhir pesan. Dan kemudian silahkan yang terakhir ini adalah akhiri dengan ucapan terima kasih. Jadi berterima kasih ini sebagai bentuk ya, bentuk kita ini berterima kasih karena dosen ini sudah mau merespon, sudah mau membaca, dan sudah membalas pesan kita seperti itu. Ini ada contoh nih teman-teman. Misalkan ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam bahasa chat WA-nya ya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak atau Ibu ya. Jadi silakan nanti kalau saya mungkin bisa Ibu Yuna. Nah, terus saya misalkan NIM namanya adalah Muhammad Mustaqim. Nah, itu silahkan ya nama Muhammad Mustaqim ini dengan NIM sekian 233201101 ya. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi, mohon izin bertanya. Nah, ini mohon izin bertanya itu penting ya. Jadi sampaikanlah seperti itu dulu. Apakah Ibu ya di sini? Kalau misalkan saya itu Ibu, silahkan nanti ke kampus. Nah, misalkan menanyakan kenapa sih ke kampus? Nah, di sini saya ingin mengumpulkan tugas mata kuliah, misalkan nih struktur data atau mungkin arsitektur dan organisasi komputer Ibu. Nah, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hal ini penting ya teman-teman, ini perlu diperhatikan sekali. Bu, kenapa terlalu formal? Nah, ini bukan karena terlalu formalnya, tapi agar teman-teman ini bisa terbiasa ya ketika nanti berkomunikasi dengan dosen-dosen yang lain. Ya, artinya ketika teman-teman ini lebih sopan kayak gitu, itu kan akan lebih baik dan mencerminkan bahwa nilai daripada sikap teman-teman ini ketika perkuliahan itu memang sudah sangat bagus. Jadi ini juga bisa menjadi branding ya dari program studi kita sendiri. Karena kita memang baru 2 tingkat, baru 2 angkatan, dan kita bisa lebih ekspansif lagi ke depannya kayak gitu. Etika
kirim pesan ya. Jadi itu tadi sedikit tentang kontrak perkuliahan yang akan saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya kita sudah mulai ya, kita akan membahas tentang pengantar dulu ya, karena ini masih baru-baru. Jadi ini akan saya isi dengan pengantar tentang mata kuliah kita yang tentu saja sangat baru dan masih sangat fresh, saya yakin masih sangat fresh sekali di telinga teman-teman, yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer ya, teman-teman kalau ketika SMA dulu atau mungkin SMK ya, melihat arsitektur komputer ini mesti sudah bayangannya adalah kalau teman-teman bisa punya laptop, oh pasti itu yang berhubungan dengan laptop. Kalau teman-teman yang sudah sering memakai personal komputer atau PC, itu pasti teman-teman akan melihat perangkatnya dari mulai monitor, keyboard, CPU, dan seterusnya. Itu ya pasti itu hal yang akan pertama ada di mindset kita. Nah, arsitektur komputer di sini berisi tentang atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Nah, tentu kalau orang TI, anak TI ini sudah mulai terbiasa dengan kata-kata programmer. Programmer itu siapa? Ya, betul sekali ya, programmer itu adalah orang yang membuat program, atau dia orang yang bisa mengcoding, ahli coding, yang dia menskrip ya program atau membuat program itu diaplikasikan atau diterapkan pada tempat tertentu. Nah, itu programmer. Nah, contohnya apa saja? Ya, betul sekali ya teman-teman, ada set instruksi, ada juga aritmetika yang digunakan, serta teknik pengalamatan, serta mekanisme input-output. Ya, ini bisa teman-teman lihat di layar sendiri ada. Nah, untuk selanjutnya adalah organisasi komputer ya. Jadi antara arsitektur dan juga organisasi komputer ini adalah dua hal yang kita bandingkan dan tentu saja berbeda. Nah, organisasi komputer, organisasi ya, kalau kita berpikir organisasi secara umum, secara keseluruhan ya, secara awam itu adalah tentang tentu saja struktural ya. Struktural itu terdiri dari misalkan biasanya ketua, sekretaris, bendahara. Nah, itu organisasi ya. Tapi di dalam komputer ini bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contohnya apa saja sih, Bu? Nah, di sini contohnya ya saya akan berikan ada teknologi hardware, ada perangkat antarmuka, serta teknologi memori, ada sistem memori dan juga sinyal-sinyal kontrol. Nah, apa saja nih Bu maksudnya? Hardware tentu yang tidak asing di tempat teman-teman sekalian yang sudah teman-teman lihat. Hardware ya, sejak ketika saya mengampu di mata kuliah PTI ya, pengantar teknologi informasi, ini sudah disebut juga ya. Hardware itu adalah perangkat keras atau perangkat yang wujudnya secara fisik itu terlihat. Nah, kemudian ada juga perangkat antarmuka ya, ada teknologi memori. Nah, antarmuka tentu saja yang disebut antarmuka ini, kalau istilahnya di dalam TI atau IT itu adalah user interface. Jadi itu antarmuka yang satu dengan yang lain. Ada teknologi memori, sistem memori, dan juga sinyal-sinyal kontrol itu tadi ya. Jadi yang mengontrol terkait erat di sini adalah arsitektur dan organisasi komputer. Oke, untuk yang selanjutnya adalah arsitektur dan organisasi ya. Yang di sini ada semua keluarga Intel ya, x86 mempunyai arsitektur dasar yang sama. Ada juga sistem IBM System, ada keluarga 370 mempunyai arsitektur dasar yang sama ya. Kemudian memberikan kompatibilitas instruksi level, at least backwards. Dan di sini mesin organisasi antar versi memiliki perbedaan. Apa sih Bu ini? Nah, jadi ya di dalam arsitektur dan organisasi komputer ini ada, kita kalau melihat ya, kita ambil contoh saja adalah sistem operasi Windows. Windows ini ada yang 64 bit dan juga ada yang 32 bit. Untuk bit-bitnya itu membedakan apa saja sih Bu? Iya, yang disebut dengan bit-bit ini adalah dia yang membedakan antara ini ya, kemampuannya performa. Jadi performa komputer itu lebih tinggi ataukah dia di level yang lebih rendah. Nah, bit-bit inilah yang perlu teman-teman lihat ataupun diingat. Nah, itu ada Intel x86 itu ya. X86 itu berarti dia adalah berada di kategori ya betul 64 bit gitu ya. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai struktur dan fungsi. Nah, struktur dan fungsi ini apa? Struktur itu adalah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Struktur ya, strukturnya itu bagaimana, step by stepnya itu seperti apa. Nah, itu adalah yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Kemudian untuk fungsi ya, fungsi di sini adalah operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Jadi fungsi itu bagian dari struktur. Nah, itu ada operasi ya. Operasi itu berarti adalah apapun aktivitas yang dilakukan ya. Kemudian fungsi dari komputer. Nah, fungsi komputer ini ada beberapa hal nih teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Ada fungsi operasi pengolahan data, ada fungsi operasi penyimpanan data, ada fungsi operasi pemindahan data, dan juga ada fungsi operasi kontrol. Nah, bagaimana Bu ini masing-masing fungsinya? Jelaskan ya. Ya, di sini ya, kita lihat ya, ada unit fungsional dasar komputer.
unit fungsional. Ini tentu ada masukan, ada keluaran, ada memori, ada aritmetika dan logika, serta kontrol. Bagaimana ini berjalan, Bu? Oke, input atau masukan ya. Input atau masukan ini dia adalah berisi mengenai data-data. Data-data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah memori. Nah, memori ini semacam suatu ruang penyimpanan ya. Memori, kalau kita mengingat kata memori itu ya tentu kita beringat, oh masa lalu ya, itu bahasa ininya ya. Bahasa istilahnya ringannya adalah masa lalu. Oh memori ya, memori terkenal, memori zaman lalu. Nah, komputer pun juga memiliki memori nih teman-teman. Jadi komputer ini memiliki memori ya terkait dengan apa saja yang akan disimpan. Ketika kita melakukan ya dari mulai pemindahan data, kita memasukkan, kita menginputkan nih data misalkan nih pada suatu sistem aplikasi. Nah, di situ akan ada sebuah memori ya, biasanya itu CPU, Central Processing Unit ya, betul sekali ya. Jadi di situ akan tersimpan nih apa saja yang kita save, data-data yang kita save, data-data yang akan kita olah ataupun data-data yang sedang maupun yang telah kita olah, kita simpan di memori tersebut. Untuk apa, Bu? Ya, nanti untuk diproses seperti tadi yang sudah kita sampaikan ya, atau kita bahaskan sebelumnya. Nah, dari sini nanti akan ada aritmetika dan logika serta kontrol ya. Jadi mau diapakan nih data ini yang sudah dimasukkan? Oh, apakah nanti akan dihitung, diolahnya secara perhitungan aritmetika ataukah bagaimana? Nah, itu ya ada bagian-bagian seperti yang ada di layar ini. Kemudian kontrol apa saja yang bisa dilakukan? Artinya di sini user atau mungkin kita ya selaku pengguna itu bisa melakukan apa saja, bisa dilakukan di sana. Baik, selanjutnya untuk gambaran fungsi sendiri, gambar dari fungsi komputer mungkin yang bisa teman-teman lihat ya, ada di dalam layar, teman-teman sekalian. Itu ada data movement apparatus, ada control mechanism, ada data storage facility dan juga data ini ya. Nah, di sini ya data-data ini bagaimana sih Bu maksudnya? Nah, di sini ya ketika panah ini menunjukkan ya, panah ini itu menunjukkan alur. Di sini ketika kita inputkan, itu kita masukkan itu data movement apparatus, kemudian masuk pada kontrol mekanisme, kemudian nah data yang dari kontrol ini tadi ya itu diapakan Bu? Ya ini ada di data storage kan, ataukah mungkin disimpan di data ini ya, ini data karena tidak terlihat ya, ini adalah data seperti ada data storage dan di sini ada data ini ya, memori penyimpanan sementara seperti data RAM. Nah itu ya. Ada juga fungsi operasi pemindahan data, yaitu contohnya keyboard ke screen. Jadi dari keyboard ke screen. Bagaimana Bu maksudnya? Contoh nih ya teman-teman, contoh sederhana. Pada keyboard teman-teman ya saya yakin itu ada tulisan print screen atau biasanya disingkatnya itu PRT-SCR. Nah itu print screen ya. Itu ketika teman-teman mengklik ya tombol print screen tersebut, klik ya satu kali tombol itu. Nah nanti kemudian teman-teman pastekan di mana Bu? Bisa itu kalau yang mungkin sering menggunakan WhatsApp itu bisa dari WhatsApp, kemudian ataukah nanti ingin memindah ke dalam Word Office ya, Word dokumen maupun PPT dan yang lainnya, lembar kerja dokumen lainnya itu bisa nanti tinggal dipastekan. Jadi itu bisa langsung otomatis. Jadi data movement apparatus, kontrol mekanisme, data storage dan juga data ini ya RAM kayak gitu. Jadi ketiganya ini ya, keempatnya ini saling terkait seperti itu ya. Ada juga fungsi operasi penyimpanan data, internet download to disk. Nah ini ya, jadi alurnya itu internet download to disk itu dari ketika teman-teman ya misalkan ingin mengunduh oh saya ingin mencari literatur jurnal ini, saya download ini, ataukah oh saya ingin butuh tutorial video untuk pemrograman ini, untuk coding ini, untuk script ini, silahkan ya nanti teman-teman bisa menggunakannya. Itu prosesnya seperti ini, data movement ya. Jadi data yang dari internet tersebut itu kita unduh, nanti kita akan tersimpan itu biasanya kalau teman-teman ini bisa di-download ya, di-download di komputer teman-teman sekalian. Nah itu kemudian bisa teman-teman ambil nanti setelah selesai download datanya kayak gitu ya. Jadi ada di sini panah ya, seperti biasa itu panahnya masuk dari sini, dari data movement, kontrol mekanisme, kemudian data storage. Nanti ya kontrol mekanisme itu apakah data itu dimasukkan ke dalam kategori data yang mana nih. Nah itu ada di situ. Selanjutnya juga sama ya untuk proses data dari ataupun ke unit penyimpanan, ada updating bank statement. Apa itu Bu updating bank statement ya? Jadi misalkan di sini ya kondisi pada saat kita ingin mengupdate suatu data ya. Jadi sebuah data itu memiliki banknya ya. Jadi bank itu tidak hanya tempat untuk menyimpan uang. Kalau ya orang awam biasanya melihat bank itu oh bank. Bank itu adalah untuk menyimpan uang, atau bank sampah juga ada ya mungkin yang
sekarang sedang tren ya bank sampah secara entah itu virtual dan lain sebagainya. Nah di sini ya, nah sementara ini lebih tepatnya kita itu bank statementnya itu secara virtual. Di sini ada data movement aparatus, data seperti biasa, kontrol mekanisme, ada data storage ya. Tentu saja di sini nanti itu alurnya ya, alurnya di sini kita bisa melihat ya dari screen itu apakah dia panahnya masuk. Nah nanti kemudian dipilih, diolah, akan dimasukkan kemana, data storage facility ataukah yang lainnya. Baik. Selanjutnya, proses dari unit penyimpanan ke input maupun output ya. Jadi ini ada printing a bank statement. Nah, printing bank statement di sini ada data movement aparatus. Ya, di sini ada control mechanism, data storage facility, dan berikutnya. Selanjutnya ya, ada struktur top level yang teman-teman bisa melihat ya, struktur ya. Kalau kita tadi sudah berbicara tentang arsitektur fungsionalnya, kita kemudian akan berbicara tentang struktur ya, ada top level. Top level itu apa sih Bu? Ya, top level itu adalah level tertinggi atau level teratas ya. Yang di sini adalah ada peripherals ya. Peripherals itu adalah beberapa perangkat-perangkat periferal yang dibutuhkan dalam komputer. Ada komputer, ada communication line ya. Jadi ada garis komunikasinya itu bagaimana. Di sini komputer itu terdiri dari Central Processing Unit, ada main memory, ada sistem interconnection dan juga input output. Nah, peripherals dari komputer ini nanti akan saling berhubungan atau saling berhubungan ya di sini strukturnya. Nah, kemudian di sini ada struktur dari CPU sendiri ya. Kita lihat ada komputer, input output, sistem bus, kemudian memori, CPU ya. Ini sempat ya kita bahaskan kemarin pada saat workshop itu ya di awal tahun sebelum teman-teman masuk pada semester genap itu kita sempat ada workshop ya. Jadi mengenali tentang arsitektur jaringan ya kalau pada saat itu ya. Di sini juga termasuk masih berrelasi ya. Jadi memang mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer ini relate ya, sangat relate sekali dengan jaringan komputer atau arsitektur jaringan. Jadi karena memang komputer itu ya tidak terlepas dari jaringan, komputer itu tidak terlepas dari software maupun hardware. Jadi ketiga hal ini menjadi sangatlah penting dan perlu sekali untuk teman-teman ketahui relasi antar masing-masing. Di sini ada CPU, ada register, ada arithmetic and logic unit ya, ALU. Kemudian ada internal CPU interconnection dan juga ada control unit. Nah, di sini ya, apa sih kebagian-bagian ini? Nah, nanti kita akan kupas ya lebih lanjut lagi. Nah, ini juga ya saya akan melihatkan ada struktur unit control. Ya, ini ya ada sequencing login, ada control unit register and decoder, ada juga control memory ya, ini ada ALU. Nah, ini ya, ini kebalikan dari yang tadi. Ya, kalau yang tadi itu kan kita melihat ini berada di sebelah kanan, kemudian yang di sini itu berada di sebelah kiri ya, yaitu ini kebalikannya yang tadi ya. Kita masuk pada struktur komputer multicore. Nah, di sini ya umumnya komputer itu memiliki banyak prosesor. Jadi ketika banyak prosesor itu berada pada chip atau multicore. CPU itu nama lain dari prosesor pada single unit ya. Jadi CPU itu kita melihat di sana terletak beberapa komponen seperti motherboard atau mainboard, kemudian ada juga CD-ROM dan seterusnya ya. Nah, ini nama lainnya dari prosesor pada single unit, fetch and eksekusi instruksi ya, dan juga ALU, ada CU dan juga register. Core ya, core itu apa? Di sini ada unit pemrosesan individu pada chip prosesor. Fungsinya sama dengan CPU pada single unit ya. Di sini ada core 1, kemudian core 2. Ini teman-teman bisa melihat kalau ini ya kita memang perlu ya nanti ketika sesekali kita praktek ke dalam labcom ya. Nah, itu kita mengoprek, mengupas ya. Ini kita akan melihat ya bagian dalam daripada CPU itu seperti yang tertera pada gambar teman-teman ya di layarnya itu ya seperti ini ya. Ada di situ ya seperti apa sih gitu. Jadi bagian-bagian komponennya. Di sini ada prosesor juga yaitu sepotong silikon yang terdapat satu atau lebih core yang menerjemahkan dan mengeksekusi instruksi yang juga disebut multi-core prosesor jika memiliki banyak core. Nah, prosesor di sini itu otak ya, otak. Jadi kalau misalkan di dalam struktur dari manusia, tubuh manusia itu otak itu adalah yang paling digunakan ya. Jadi untuk kita mau apa sih? Kita mau berpikir, kita mau makan, kita mau belajar, kita mau ke kampus, kita mau hangout nih bareng teman-teman, kita mau traveling, kita mau hiking dan seterusnya ya. Kita mau apapun. Nah, itu yang mengontrol itu adalah pikiran kita ya, sama seperti komputer. Yang mengontrol ini adalah prosesor itu sendiri. Jadi otaknya dari komputer. Semakin tinggi ya, semakin tinggi itu prosesor itu core-nya ya. Misalkan core i7 nih, tingkat kecepatan dalam memproses ya, entah itu penyimpanan data, rendering video maupun untuk ini ya dalam
menggunakan manipulatif data itu dia lebih cepat, seperti itu ya. Di sini ada komputer generasi yang pertama ya, kita masuk pada sejarah komputer sendiri. Komputer pada generasi pertama, kalau teman-teman membayangkan ya, ini seperti yang ada di layar nih. Pertama kali ya dari ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer. Ya, ini dibuat pada tahun 1943. Bisa membayangkan nggak teman-teman? Kalau ya komputer itu sebesar ini ya, segede ini ya, kalau kita melihat kayak alat-alat yang di pabrik itu, bagaimana setidak efektif dan setidak efisien itu kita menggunakannya. Masa iya untuk masuk saja ya ini kita harus bertemu dengan tabung vakum dan elemen logikalnya itu 18.000 tabung vakum coba. Nah ini sangat banyak sekali ya, tentu sangat tidak efektif dan tidak efisien sekali. Di programnya pun dengan cara manual dan saklar. Bayangkan kalaupun kita ingin menyalakan, kita harus menyalakan saklar terlebih dahulu. Kita naikkan kalau kita mau nyalakan, kemudian baru nanti kita turunkan kalau kita sudah selesai. Belum lagi kita kalau mau mengoperasikannya harus masuk pada tiap vakum satu-satu. Ya itu sangat tidak user friendly sekali ya. Itu pada zaman dahulu memang pada generasi pertama ini komputer itu sangat besar sekali ya. Makanya ketika teman-teman itu menyebut kata komputer ya, terutama ini kalau bagi generasi milenial mungkin tidak begitu merasakan ya, tapi kalau bagi yang generasi yang old ya, old generation itu pasti akan merasakan bahwa komputer itu adalah sesuatu yang sangat wow, amazing ya, kayak gitu. Wow, amazing kalau istilahnya zaman sekarang itu wow, amazing. Nah, itu ya. Bisa teman-teman lihat. Waktu ya tentu ini mengalami ya perkembangan, tentunya akan lebih baik ya generasi pertama itu ya. Dari ada John von Neumann ya penemunya, ini bisa dilihat ya, bahkan secara visualisasi pun juga masih cupu-cupu ya, kalau bahasanya cupu-cupu ya, masih sangat rapi ya. Jadi didesain pada tahun 1945, desain 1946 dan berakhir pada 1952. Dan itu pun belum selesai ya, jadi itu masih komputer yang pertama itu IAS, Princeton Institute for Advanced Studies ya di sini. Kemudian, nah ini strukturnya dari von Neumann ya, ada struktur komputer IAS, itu memorinya utama menyimpan data, instruksi dan juga bentuk biner. Nah bentuk binernya seperti apa ya, ini alunya ya, logaritma unit ya. Ini bisa dilihat ya, beroperasi pada data biner, kontrol unitnya, menginterpretasikan instruksi ya, maupun input output peralatan yang. Nah di sini juga komputer generasi kedua ada transistor ya. Jadi setelah kita bertemu dengan komputer dalam bentuk vakum-vakum tabung-tabung yang gede-gede tadi, nah kita kemudian beralih lagi ya, komputer itu tentu lebih kecil lagi ya, ini bentuknya seperti transistor. Nah ini ya pengganti vakum tube. Jadi kalau tadi itu dirasa besar, nah ini ditemukannya itu pada tahun 1947, berarti ini ya beriringan juga. Nah ini sudah mulai dikomersilkan ya dari silikon. Nah silikon itu punya seperti yang ada di layar teman-teman ya, jadi ada bentuknya ya, transistor itu ada seperti ini ya, nanti kalau ketemu pada gerbang logika ya, ini terutama ketemu pada gerbang logika nanti seperti ini. Kemudian karakteristik dari generasi yang kedua, ALU dan kontrol unit. Nah ini penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi, menyediakan sistem perangkat lunak yang mampu untuk pertama meload program, memindahkan data ke peripheral, library untuk komputasi umum. Contohnya IBM 7094 ya ini ya. Contohnya IBM itu seperti apa Bu? Ya seperti yang teman-teman lihat ya, ini ada IBM 7094 ya. IBM itu dia itu adalah jenis-jenis daripada komputer. Komputer itu pada zaman dulu itu dia itu kan pembagiannya itu periferalnya itu sangat banyak ya, ada CPU, ada multiprosesor, ada memori, ada data channel ya, ada juga di sana ada card ya, ini seperti cardnya itu, ada juga drum, ada juga yang blok ya. Ini nanti itu berhubungan pada ini ya, relasi daripada peripheral dan juga IBM sendiri ya, dari komputer. Jadi memang di sini ini berhubungan dengan gerbang logika yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan. Dan juga komputer generasi ketiga ya, komputer generasi ketiga ini sudah mulai berkembang ya, era microelectronic integrated circuit atau IC yang ditemukan pada tahun 1958. Nah ini contoh IBM sistemnya, ini ada yang seperti ini ya, IBM System 360 dan juga DEC PDP 8 ya, ini ya seperti yang teman-teman bisa lihat. Nah kemudian ada mikroelektronik ya, hanya ada dua tipe ya dasar dari komputer. Dibutuhkan di sini ada memory cell, perangkat yang dapat menyimpan satu bit data, sejumlah gate dikemas, kemudian komputer terdiri dari gate memory cell ya, seperti ini ya, boleh yang ada binary storage cell dan lain-lain ya, ini ada input outputnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Untuk
Generasi selanjutnya ada large scale integration, ada LSI, kemudian VLSI, ada ULSI, semikonduktor, ada mikroprosesor ya, seperti ini yang teman-teman bisa lihat. Kemudian memori semikonduktor. Pada tahun 1970, Versel membuat ya memori semikonduktor pertama ini yang luas. Chipnya ini seukuran 1 core, dapat menyimpan 256 bit memori. Kemudian pada tahun 1974 di sini harga per bit memorinya itu turun di bawah per bit memori inti. Jadi semakin lama semakin turun. Dan di sini sejak tahun 1970 memori semikonduktor ini telah melewati 13 generasi. Jadi meningkatkan kepadatan penyimpanan, kemudian penurunan biaya serta penurunan waktu akses. Jadi harapannya dengan diturunkannya bit ini itu dia lebih mempercepat ya dalam segi aksesibilitas ketika kita ingin menggunakannya. Kemudian ada juga evolusi mikroprosesor. Nah, di sini ya ada mikroprosesor yang terdiri dari 2 unit nih teman-teman. Ada prosesor yang 1970 dan juga 1980 ya, ini ya bisa tertera di monitor teman-teman sekalian. Nah itu ya, ini ada angka-angkanya ya, 4004, 8008, 8080 ya, ini angka-angka bit-bit binary itu tadi. Nah di sini juga sama ya, 1990, dan kemudian ada juga yang recent processor, itu berarti prosesor yang terkini ya, dari zaman yang dahulu sampai ini yang terkini itu ada Pentium 3, Pentium 4, menurut saya juga sudah tidak terkini ya, itu sudah 2000-an lewat, 2000 ke sana ya. Kemudian Core 2 Duo itu 2006 ke sini, kemudian Core i7 ya tentu 2013 ke sini ya. Nah, Core i7 ini yang paling terbaru kayak gitu. Nah, untuk itu ya kita sampai pada kesimpulan. Jadi saya akan sedikit ya meresult atau memberikan resume dari pertemuan kita. Nah, bisa disebut juga ya komputer itu sebuah mesin elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan juga mengolah informasi. Organisasi komputer sendiri itu bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Kemudian arsitektur komputer sendiri lebih cenderung pada kajian atribut dari sistem komputer dan juga struktur internal komputer itu melewati CPU, memori utama, sistem interkoneksi, kemudian struktur internal CPU itu ada control unit, ada arithmetic and logic ya, ALU ya. Nanti teman-teman akan terbiasa dengan kata-kata ALU ini ya. Kemudian register, ada CPU interkoneksi, serta untuk fungsi dasar dari sistem komputer itu ada fungsi operasi, kemudian penyimpanan data, operasi pemindahan, serta operasi kontrol. Dan juga tentu untuk sejarah perkembangan komputer tadi ya, dari beberapa generasi ya, tiap generasi dari mulai komputer yang sangat begitu ini ya, besar sekali, bahkan seperti alat-alat ini ya, alat-alat mekanik yang ada di pabrik itu, sampai menjadi komputer yang sesederhana saat ini ya, yang bisa teman-teman pakai. Bahkan tingkat yang paling efektif efisiennya itu sampai teman-teman pun bisa ya mengoperasikan komputer itu menggunakan gadget teman-teman. Jadi bisa menggunakan handphone, smartphone maupun tablet atau PC ya gitu. Ini ya ada sedikit soal latihan, nanti bisa untuk teman-teman coba ya. Nanti akan saya upload juga ya di ya, silahkan ya. Ya saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Ya, saya harap itu di semester ini teman-teman lebih semangat lagi, lebih ditingkatkan lagi dari segi belajarnya. Tentu saja teman-teman ini sudah menjadi tingkat 2, yang artinya menjadi role model daripada tingkat 1 atau adik-adik teman-teman sekalian. Jadi ketika junior kalian itu melihat kalian seperti apa, itu kan rata-rata itu mesti akan di ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu bagaimana kalian memang bisa membrand image atau membranding diri bahwa kalian ini adalah role model yang baik untuk adik-adik. Jadi harapannya itu ke depan lebih baik ya tentu ya. Lebih baik itu tolak ukurnya memang bukan berdasarkan skala nilai penilaian skor. Saya rasa kalau dinilai skor tentu semuanya di atas A. Tapi lebih baik di sini adalah bagaimana teman-teman pun juga bisa konsisten. Jadi kalau misalkan saya sering nih ketemu mahasiswa, saya akan menanyakan, gimana Mbak IPK-nya semester kemarin, gimana ada kenaikan atau tidak. Itu bukan berarti saya meminta kalian itu terlalu IPK nerds banget sih, artinya terlalu mematok ini banget. Tapi setidaknya itu kalian ada ini ya, ada giroh atau semangat ketika, oh iya teman saya baik, berarti saya juga harus bisa lebih baik. Oh ya ini Bu Yuna berarti kasih masukan seperti itu, berarti saya harus lebih rajin, lebih giat dan sebagainya. Jadi memang mengejar IPK itu bukan satu-satunya utama bagi kalian, tapi lebih pada bagaimana nih kalian memiliki skill ya, soft skill, entah itu soft skill yang terlihat secara
keahlian yang tidak dilihat ya, soft skill maupun hard skill. Jadi memang kedua ini sangat berrelate sekali ya, sangat berrelasi. Jadi saya rasa dengan keduanya ini ketika teman-teman bisa mampu mempertahankan atau mampu memiliki qualified di kedua hal ini, untuk IPK itu akan mengikuti. Jadi kalau bisa jangan terlalu ini banget ya, IPK harus banget, karena saya juga tidak jarang ya melihat itu sampai ada yang lebih-lebih dosen gitu. Bahkan yang dari tadinya nilai B menjadi A seperti itu, padahal lebih-lebih dosen seperti itu melalui chat itu menurut saya juga kurang pas. Jadi saya harap ini tidak jadi di kita ya kayak itu. Saya yakin sekali di PTI ini karena saya sudah tahu sama mengerti, kita sudah mengenal setahun lebih. Saya juga mengaku pertama kali juga di PTI A dan juga kemudian di PTI B kayak gitu. Jadi kita sudah sama tahu. Jadi harapannya itu tidak terjadi kayak itu di antara kita. Jadi kalau misalkan pun kalian masih merasa kurang itu, silahkan ya, kalian itu cukup itu di awal ini. Makanya jangan mengejar dosen itu setelah ujian ataupun begitu melihat nilai kalian tidak sesuai dengan ekspektasi kemudian kalian baru mengejar, itu keliru. Menurut saya itu sangat-sangat keliru. Jadi tidak pas. Lebih pas itu saat kalian terlibat di dalam prosesnya. Di dalam proses perkuliahan nih seperti ini, tentu dosen itu akan mempertimbangkan keaktifan teman-teman. Dia aktif tidak, dia memperhatikan tidak, kayak gitu. Jadi itu sangat mengetahui satu sama lain. Dia sedang sibuk ini, sedang sibuk itu, makanya dia tidak, mungkin kurang fokus. Nah, dosen ini akan mengamati ya. Jadi silahkan ya, itu kalau memang teman-teman kurang waktu di situ, disampaikan saja. Karena setiap dosen ini memiliki kebijakan masing-masing, memiliki aturan masing-masing. Boleh jadi berlaku boleh di dosen A, tapi ternyata tidak boleh dosen B. Jadi silahkan ya teman-teman ini juga harus pandai-pandai melihat karakteristik dosen. Itu tidak ada salahnya. Artinya teman-teman juga bisa sambil belajar dan juga meningkatkan insight teman-temannya. Apa itu insight? Insight itu wawasan. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya ingin menambah wawasan, menambah ilmu itu baik-baiklah itu sering aktiflah berdiskusi, berkonsultasi, ataupun ini ya membuka forum dengan dosen, entah itu mendatangi langsung ke dalam ruangannya ataupun membuka forum seperti ini ya dalam secara virtual. Ya itu saja dari saya. Terlalu panjang sekali ya pengantar kita, tapi saya harapannya ini bisa menutupi pertemuan kita yang dalam artian ketika kalian libur 2 bulan gabut nih ya, saya lihat itu gabut, nggak ada kerjaan, kemudian rindu kampus, kangen kampus, bahkan mungkin sudah lumutan kali ya itu di rumah karena nggak kemana-mana juga, karena dirasa hari libur maupun tidak libur sama ya, tetap liburnya ya. Jadi memang pengantar yang cukup lama ini bisa mengisi kekosongan-kekosongan tersebut. Jadi artinya kita akan lebih nih menambah semangat lagi untuk kedepannya. Demikian.